Di dalam Islam kita tuh diajarin bahwasanya rahasia itu adalah tawanan. Jadi gini, rahasia itu kayak pelaku kriminal yang masuk penjara. Kita adalah orang yang masukin pelaku kriminal ke penjara. Nah, itulah rahasia tuh perumpamanya. Maka dia tidak akan bisa berbuat apapun, dia nggak akan bisa mencelakakan sebelum kamu buka dia untuk pergi ke publik. Paham nggak maksudnya? Makanya orang-orang zaman dulu bilang, jangan pernah ceritain masalahmu kepada orang-orang lain. Apalagi orang-orang yang nggak jelas, apalagi orang-orang yang nggak bisa nyelesain masalah lu. Jangan pernah cerita masalah lu kepada orang lain. Kenapa? Karena 80% orang itu nggak peduli dengan masalahmu, dan 20% orang seneng lu dapat masalah. Artinya ya kalau lu punya masalah, lu harus ngerti sharing ke siapa, atau sharing dengan cara seperti apa, mana yang boleh di-share, mana yang nggak boleh di-share, mana yang benar-benar akan menghasilkan pelajaran, mana yang justru akan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau besok-besok problematika-problematika ini terus-menerus mendapatkan spotlight dan membuat orang-orangnya jadi pengen dapat, membuat orang-orang jadi dapat spotlight, dapat misalnya followers atau dapat exposure, dan akhirnya ditukar dengan sesuatu yang lain. Nah, ini jadi kayak contoh bagi yang lain. Aku nggak ngerti sih, terus terang nggak ngerti, karena aku secara pribadi, andai kan aku mendapatkan permasalahan yang sama ya, aku nggak tahu sih. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Tapi kalau aku secara pribadi, dalam pikiranku sekarang, kalau aku dapat masalah yang sama ya, misalnya kayak ya masalah yang sama lah dengan sekarang yang terjadi misalnya, ya aku nggak akan sanggup sih untuk hidup. Paling kalian akan menemukan aku jualan air mineral di Rio de Janeiro tuh langsung tuh. Aku nggak akan bisa untuk sharing. Contoh misalnya, aku sis tolong dong foto aku dari pinggir. Lalu kemudian bilang, bertahan ya, kamu sudah kuat kok sampai di titik ini. Aku nggak akan gitu. Paham nggak sih maksudnya? Jadi aku nggak akan sampai di titik, sis coba fotoin aku dari belakang sis. Lalu kemudian, atau foto aku lagi misalnya, lagi meluk anak-anakku misalnya. Lalu bilang, sabar ya nak misalnya. Aku tuh, serius, aku bingung dengan semua ini. Dan aku sekali lagi, jangan pernah nunjuk 1-2 orang. Aku nggak pengen juga ini jadi problematika untuk nunjuk ke orang. Ini cuma sebuah sharing bagi aku secara pribadi yang menurutku aku harus ngomong ini ke orang-orang juga. Jangan sampai kita tuh kayak menormalisasi. Kalau bahasanya Om Deddy itu enabling. Jangan sampai kita tuh menormalisasi atau membuat ini tuh jadi kayak jalan bagi orang-orang untuk bisa dapat sesuatu yang mungkin dia harapkan, mengkonversi cerita sedih atau mengkonversi musibah yang harusnya jadi musibah di dalam diri kita menjadi sesuatu yang mungkin ya exposure.